Jumpa lagi di S_TV. Kali ini kita akan bahas masalah biaya touring. Jadi biaya touring yang kita keluarkan dalam kita sekali touring adalah komponennya. Pertama adalah bahan bakar, penginapan, dan juga makan kita. Jadi 3 ya, bahan bakar, penginapan, dan makan kita. Jadi gimana kita mulai dari mana? Jadi pertama kita mulai adalah dari kita bikin ngerute dulu. Seperti ini. Nah, di gambar di sebelah ini saya sudah ngerute. Jadi perjalanan saya dari Surabaya, saya kepingin free dive di Bangsering. Jadi di Bangsering terus ke Kawah Wurung. Saya akan stay 1 malam di sana pakai tenda. Dan setelah itu saya akan ke Bromo, saya akan masuk hotel di sana, dan balik ke Surabaya. Jadi perjalanannya 3 hari 2 malam. Ya, kalau di Google Map ini, kita akan menghabiskan jarak atau menempuh jarak sepanjang 677. Motor kita nih 1 liternya berapa kilometer. Kita bagi jarak tempuh, total tempuh yang disajikan oleh Google, kita bagi dengan konsumsi bahan bakar motor kita. Anggap aja motor kita per 30 kilo 1 liter. Jadi 677 dibagi 30 liter ini jarak tempuh untuk 1 liter motor kita. Kemudian dikalikan harga Pertalite. Anggap aja kita pakai Pertalite sekarang 6.450. Jadi total untuk 677 kilo adalah itu kan 22,5. Anggap aja kita buletin jadi ke atas jadi 23. Jadi 23 liter dikali 6.450 hasilnya 148.350 rupiah. Anggap aja 150. Jadi clear ya. Untuk bahan bakar kita membutuhkan uang 150.000. Tidak dalam range ganti oli kilometernya. Kecuali motor kamu butuh tambahan oli karena jalan yang kita tempuh ini ya cukup ekstrim, tanjakan dan turunan. Sebaiknya semua motor dalam keadaan fit sebelum menempuh touring. Rem, oli, harus semua clear. Komponen kedua adalah makan kita. Berapa sekali makan? Kalau saya sih sekali makan anggap aja 25.000 kali 3. Jadi perjalanan 3 hari 2 malam anggap aja 3 hari ini. Jadi 75.000 dikali 3 itu adalah biaya makan kita. Jadi totalnya adalah 225.000. Sudah berapa pengeluaran kita hari ini? 150 ditambah 225. Itu sudah 2 komponen yang kita hitung. Yang pertama bahan bakar, kedua adalah makan konsumsi kita selama dalam perjalanan. Oke, sekarang kita masuk faktor atau unsur ketiga dalam pengeluaran kita waktu touring. Di sini adalah penginapan. Penginapan yang layak, anggap aja 250.000 1 hari semalam ya. Tapi kalau 2 malam kamu masuk hotel, berarti kamu harus bayar 250 kali 2 karena kamu touring 2 malam. Jadikan lokasinya nanti dari dari Surabaya ke Probolinggo, saya masuk ke Bangsering, saya nyelam, kemudian malamnya saya akan cari hotel di daerah Kawah Wurung. Kemudian pada malam keduanya saya akan buka tenda di B29 Promo. Jadi otomatis saya hanya mengeluarkan duit 250.000 budgetingnya untuk yang tinggal di Kawah Wurungnya. Sedangkan di Bromo kita hanya budgetingnya hanya untuk restribusi. Kita nanti cari lokasi yang bisa buat camping. Biasanya sih pihak-pihak pengelola pariwisata akan mengenakan kita biaya restribusi selama kalau kita pakai camping ground mereka. Sebenarnya ada biaya lain lagi, tapi biaya ini ya bisa dimasukin. Yang penting 3 pilar tadi ya. Bensin, bahan bakar kamu,
kemudian makan, dan untuk penginapan kamu. Tapi ada lagi spot kecil yang mungkin ini bisa kamu alokasikan ke tempat penginapan ataupun ke hotelnya sekalian. Di situ adalah restribusi masuk tempat pariwisata yang akan kalian tuju. Coba kalian hitung dan kalian perhitungkan ban bocor ataupun apa. Ini juga masukkan alokasi dana. Kalau saya sih ditambahkan 20%, itu alokasi dana saya. Setelah total kita ngambil ini, kita akan dapat global biaya touring kita. Di situ biaya global kita adalah 625.000. Tambahkan 20% untuk biaya tak terduga. Kalian harus spare dana sekitar 125.000. Nah, 125.000 ini untuk mengakomodir ban bocor ataupun minta tolong ke orang ataupun apapun itu. Jadi totalnya adalah 340.000 untuk trip 3 hari 2 malam. Ada lagi yang lebih simpel buat saya adalah kalau saya pergi dengan sekali touring, budgeting saya per hari adalah 500.000. Itu include bahan bakar, hotel, makan, ataupun kejadian apa-apa. Itu paling simpel, sehari 500. Tapi semua ini based on kemampuan kita. Berapa banyak kita bisa mengalokasikan dana kita. Kita bisa dengan ya istilahnya budget, low budget, bukan berarti kita nggak bisa touring. Itu standar saya. Mungkin ada standar teman-teman yang lebih tinggi lagi, satu hari 1 juta, atau mungkin satu hari 300.000, 200.000, bukan 50 juta. Jadi dari saya inilah bagaimana menghitung paling simpel pengeluaran kita. Semoga video ini bisa membuat teman-teman bisa menghitung pengeluaran maupun budgeting selama dalam touring. Tentu kembali lagi seperti saya katakan tadi, sesuai budget teman-teman, nggak usah dipaksakan. Touring mau ngapain, mau tidur di pom bensin, mau tidur di hotel, mau tidur di hutan, mau tidur di kota, paling gampang ada sih ruang di kota, enak, ada AC-nya, nggak bayar lagi. Apa itu? Tempat ATM. Bercanda, oke. Oke, demikian dari saya, _RDV. Kali ini, salam adventure Indonesia.